Polisi menetapkan mantan asisten rumah tangga aktris Nirina Zubir sebagai tersangka kasus mafia tanah. Selain ART Nirina, polisi juga menetapkan 4 tersangka lain. Berat sekali hati saya untuk hari ini ketemu sama dia dan tidak ada sedikit pun dia sampai detik ini niatan untuk memohon maaf. Jalan aja, menatap mata saya dengan sebegitunya. Even sudah di saat seperti ini kamu masih berani menatap mata saya seperti itu. Tiga orang pelaku yang kita amankan ini, ada 2 orang ini adalah suami istri yang merupakan mantan asisten rumah tangga daripada si korban atau almarhum. Sebentar ya, saya juga harus menata emosi saya karena ini adalah pertemuan pertama saya. Polda Metro Jaya mengungkap kasus mafia tanah 17 miliar rupiah dengan Nirina Zubir sebagai korbannya yang dilakukan oleh mantan asisten rumah tangganya, Riri Hasmita. Untuk menyelidiki kasus dengan nilai kerugian yang dilakukan oleh 2 klaster tersangka. 2 klaster dibagi dalam pengungkapan kasus dari pihak pelaku yakni Riri Hasmita dan suaminya, Endrianto, sebagai dalam pengambilan sertifikat hak milik tanah dan pihak notaris. Jadi pengungkapan kasusnya ini kita bagikan ke dalam 2 klaster, yang pertama klaster pelaku dan klaster notaris. Nah, yang sudah kita amankan ada 3 tersangka yang ditahan. Yang pertama suami istri, dia mendapatkan dan pertama kali terlibat untuk pengurusan surat tanah. Sementara notaris ini terlibat dalam pengurusan akta jual beli dan proses balik nama, ujar Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis tanggal 18 November tahun 2021. Tubagus menambahkan, bahwa tersangka Riri dan Endrianto awalnya diminta mengurus surat tanah oleh Cut Indria Martini, ibunda Nirina Zubir yang diketahui sudah meninggal. Di momen inilah timbul niat keduanya untuk menggelapkan sertifikat tanah tersebut. Hingga mereka menggelapkan surat itu untuk dibuatkan proses bersama notaris peralihan kepemilikan. Timbullah niat itu dan komunikasikan dengan salah satu tersangka kita yang berperan sebagai notaris untuk dibuat akta jual beli. Setelah proses itu dilakukan mereka menjual 6 aset tak bergerak itu sehingga berpindah kepemilikannya, jelas Tubagus. Praktik yang dilakukan ketiga tersangka ini merupakan modus yang sering dipakai oleh mafia tanah. Ia mengatakan kasus mafia tanah tidak akan terjadi secara sempurna bila dilakukan seorang diri dan dipastikan akan menggunakan jasa berbagai pihak. Hampir 99% kasus mafia tanah pasti melibatkan banyak pihak dan tidak bisa dilakukan sendiri. Nah, salah satunya adalah menggunakan jasa profesional notaris, ucapnya. Sementara itu, disinggung soal dugaan penggelapan hasil kejahatan itu, Tubagus masih mendalami motif tersangka yang menggelapkan aset tersebut. Tubagus menyebut berdasarkan pemeriksaan sementara para pelaku ini termotivasi meraup keuntungan dengan mengambil alih aset tanah milik keluarga Nirina Zubir. Motivasinya sementara mereka ini mencari keuntungan uang udah pasti. Dari mana pastinya? Karena, dari hasil itu kemudian diuangkan dengan 2 cara, yaitu dijual dan diagunkan atau jadi hak tanggungan di bank. Nah ini perlu diperdalam lagi karena dugaan TPPU sangat kuat, imbuh Tubagus. Dalam kasus ini, para tersangka dijerat pasal 263 KUHP dan atau pasal 264 KUHP dan atau pasal 266 KUHP dan atau pasal 372 KUHP dan atau pasal 34,5 UU RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.